Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari makalah kami yang G, kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. Dalam pembentukan serta pemilihan kata, terdapat beberapa kesalahan-kesalahan yang kerap terjadi. Adapun kesalahan dalam pembentukan dan pemilihan kata, penanggalan awalan meng. Penanggalan awalan meng pada judul berita dalam surat kabar diperbolehkan. Namun, dalam teks beritanya, awalan meng harus eksplisit. Sebagaimana contohnya, Amerika Serikat luncurkan pesawat bola-balik Columbia. Itu adalah kalimat yang salah. Yang benarnya adalah Amerika Serikat meluncurkan pesawat bola-balik Columbia. 2. Penanggalan awalan ber. Kata-kata yang berawalan ber sering menanggalkan awalan ber, padahal awalan ber harus dieksplisitkan secara jelas. Di bawah ini terdapat beberapa bentuk kalimat yang salah dan yang benar. Sampai jumpa lagi adalah kalimat yang salah. Yang benarnya adalah sampai berjumpa lagi. Yang ketiga, peluluhan bunyi C. Kata dasar yang diawali bunyi C sering menjadi luluh apabila mendapatkan awalan meng, padahal sesungguhnya bunyi C tidak luluh apabila dapat awalan meng. Di awal ini, contohnya, Randy sedang menyuci mobil. Itu adalah kalimat yang salah. Yang benarnya adalah Randy sedang mencuci mobil. Yang keempat adalah penyagawan kata dasar. Ada lagi gejala penyagawan bunyi awal kata dasar. Penyagawan kata dasar ini sebenarnya adalah ragam lisan yang dipakai dalam ragam tulis. Akhirannya, pencampuran aduk antara lisan dan ragam tulis menimbulkan suatu bentuk kata yang salah dalam bentuk pemakaian. Seperti contohnya, mandang, ngantuk, nabrak, nanam, nulis. Bahasa Indonesia baku tulis, kita harus menggunakan kata memandang, mengantuk, menabrak, menanam, menulis. Yang kelima, bunyi S, K, P, dan T yang berimbuhan meng atau peng. Kata dasar yang bunyi awalannya S, K, P, dan T harus lulu menjadi bunyi senggau jika mendapatkan awalan meng atau peng. Namun, dalam pemakaian sehari-hari, bunyi-bunyi sering tidak lulu. Adapun contoh yang membedakan bentuk salah dan benar dalam pemakaian sehari-hari. Contohnya, eksistensi Indonesia sebagai negara pensuplai minyak sebaiknya dipertahankan. Itu adalah kalimat yang salah. Yang keenam, awalan K yang keliru. Pada kenyataan sehari-hari, kata-kata yang berawalan ter sering diberikan berawalan K. Hal itu disebabkan karena cermatan dalam memilih awalan yang tepat. Umumnya, kesalahan itu dipengaruhi oleh bahasa daerah. Contohnya adalah pengendara motor itu meninggal ketabrak oleh Metro Mini. Itu adalah kalimat yang salah. Yang benarnya adalah pengendara motor itu meninggal karena tertabrak oleh Metro Mini. Yang ketujuh, pemakaian akhiran ir. Pemakaian akhiran ir sangat produktif dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari. Padahal dalam bahasa Indonesia baku, untuk padanan akhiran ir adalah asi atau asasi. Di bawah ini diungkapkan dalam bentuk salah dan benarnya. Sebagai contohnya, saya sanggup mengkoordinir kegiatan itu. Itu adalah kalimat yang salah. Yang benarnya adalah saya sanggup mengoordinir kegiatan itu. Yang kedelapan, padanan yang tidak serasi. Karena pemakaian bahasa yang tidak cermat, memilih padanan kata yang serasi yang muncul dalam pembicaraan sehari-hari adalah padanan yang tidak sepadan atau serasi. Hal itu terjadi karena dua kaidah bahasa yang bersaing atau bergabung dalam sebuah kalimat. Sebagaimana contohnya, karena modal di bank terbatas sehingga tidak semua penguasa lemah
memperoleh kredit itu adalah kalimat yang salah. Yang benarnya adalah karena modal di bank terbatas, tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Yang kesembilan, pemakaian akronim. Kita membedakan istilah singkatan dengan bentuk singkat. Yang dimaksud dengan singkatan ialah hasil penyingkatan atau pemendekan berupa huruf atau gabungan huruf seperti PLO, UI, DVR, seterusnya. Yang dimaksud bentuk singkat ialah kontraksi bentuk kata sebagaimana dipakai dengan ucapan cepat seperti lab, laboratorium. Yang ke-10, penggunaan kesimpulan, keputusan, penalaran, dan pemukiman. Kata-kata simpulan bersaing pemakaian dengan kata simpulan. Kata keputusan bersaing pemakaiannya dengan kata putusan, dan pemukiman bersaing dengan kata permukiman. Yang ke-11, penggunaan kata yang hemat. Ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Ungkapan idiomatik adalah ungkapan kata-kata yang mempunyai sifat idiom yang tidak terkena kaidah ekonomi bahasa. Ungkapan yang bersifat idiomatik terdiri atas 2 atau 3 kata yang dapat memperkuat diskusi di dalam tulisan. Contohnya, Menteri Dalam Negeri Tajeho Kumalo bertemu Presiden Jokowi. Itu adalah kalimat yang salah. Yang benarnya adalah Menteri Dalam Negeri Tajeho Kumalo bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Ungkapan idiomatik mempunyai ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merupakan satuan bahasa. Yang kedua, memiliki arti atau makna yang khusus atau khas. Yang ketiga, unsur-unsurnya tidak dapat diganti atau dihilangkan. Yang keempat, menyimpang dari makna leksikal atau makna gramatikal. Baiklah, sekian penjelasan dari saya.